Selamat pagi teman-teman semua pecinta ternak, khususnya peternak babi. Kali ini saya ingin membagikan tutorial cara melakukan fermentasi makanan pada ternak babi. Jadi bagi teman-teman pecinta ternak babi, silakan menonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman dalam melakukan fermentasi untuk makanan babi. Silakan menyaksikan teman-teman. Oke, baik teman-teman. Yang pertama kita siapkan beberapa batang pisang. Di sini saya menggunakan 25 batang pisang ya teman-teman. Lalu yang berikut kita siapkan daun talas secukupnya. Seperti ini. Ini daun talas ini saya rasa kita bisa dapatkan di sekitar kita, itu banyak. Terus teman-teman yang berikut kita siapkan gula pasir 1 kg. Syukur kalau lebih ya, kalau lebih dari 1 kilo. Jangan lebih bersyukur juga kalau ada yang namanya gula aren. Terus yang berikut kita siapkan MM4 khusus untuk peternakan. Ini kita bisa dapatkan di toko-toko ternak ya teman-teman. Lalu yang berikut kita siapkan 2 siung bawang putih seperti ini. Bawang putihnya kita iris ya, seperti ini teman-teman, atau bisa diulek-ulek. Lalu kita siapkan dedak padi halus. Nah, di sini saya menggunakan 6 ember dedak padi halus ya teman-teman. Nah, terus yang berikut teman-teman, kita siapkan ampas tahu. Di sini saya menggunakan setengah karung ampas tahu yang karungan 50 kg. Nah, di sini teman-teman, batang pisang yang tadi kita sudah siapkan kita potong ya, kita bagi dua, kita belah seperti ini sehingga mudah dalam proses melakukan pencacahan. Nah, terus yang berikut teman-teman, setelah kita siapkan tadi batang pisangnya, kita melakukan pencacahan seperti ini ya teman-teman. Kebetulan di sini saya menggunakan mesin cacah. Ya, jadi batang pisangnya tadi dipotong, dibelah bagi dua. Sebenarnya bisa tanpa dipotong atau dibelah juga pun teman-teman bisa. Hanya di sini kalau saya supaya mesinnya lebih awet, ya lebih tahan lama, makanya batang pisangnya saya potong, saya belah jadi dua sehingga mesinnya tidak terlalu beban dalam melakukan pencacahan ya teman-teman. Lalu yang berikut teman-teman, setelah batang pisang tadi kita cacah habis ya, semuanya tadi sudah dicacah. Nah, kita mulai melakukan pencacahan terhadap daun talas. Ya, daun talasnya kita cacah habis ya, seperti batang pisang yang sudah kita cacah lebih dulu tadi. Nah, seperti ini, seperti yang teman-teman saksikan. Nah, lalu yang berikut teman-teman, gula pasir yang kita sudah siapkan tadi teman-teman, kita larutkan ke dalam air ya, yang kita sudah siapkan di ember seperti ini teman-teman. Kita larutkan. Nah, kita masukkan ke dalam air. Terus yang berikut teman-teman, kita ambil M4-nya tadi. Tapi sebelum kita menggunakan M4-nya teman-teman, kita kocok dulu biar rata, biar larut ya. Lalu dibuka. Terus kita masukkan ke dalam air yang sudah dimasukin gula tadi. Di sini saya menggunakan setengah ya teman-teman, setengah botol M4. Karena lebih banyak juga lebih bagus. Jadi manfaat dari M4 ini sendiri teman-teman untuk mengharumkan makanan sekaligus untuk menghancurkan makanannya ya. Terus yang berikut kita masukkan bawang putih yang sudah kita iris-iris seperti ini. Lebih bagus juga kalau teman-teman diulek ya teman-teman bawang putihnya. Lalu masukkan seperti ini. Terus kita larutkan
kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman, agar gulanya benar-benar terlarut ya, sehingga campuran M4 sama bawang putih sama gulanya benar-benar rata ya. Nah, silakan teman-teman saksikan seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman, kita masukkan air larutannya ini ke air yang kita sudah siapkan seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 ember. Ya, kita masukkan hasil larutannya ke air seperti ini. Jadi kalau airnya terlalu banyak, silakan dituang kembali teman-teman. Nah, kita masukkan. Nah, habis itu sebentar teman-teman, kita aduk dia benar-benar sampai rata. Sehingga larutan M4-nya tadi sama gula sama bawang putih itu benar-benar tercampur ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita masukkan semua. Nah, seperti ini. Lalu yang berikut teman-teman, hasil cacahan batang pisang tadi sama daun talas tadi. Nah, ini sudah hasilnya tadi ya teman-teman. Hasil cacahannya kita kasih rata ya. Bisa kita kasih rata seperti ini sehingga lebih mudah sebentar dalam melakukan proses fermentasi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lebih bagusnya kalau teman-teman langsung menggunakan lantai semen di bawahnya ya teman-teman. Kebetulan di sini saya menggunakan terpal di bawahnya teman-teman. Tapi kalau langsung menggunakan lantai itu jauh lebih bagus karena tempatnya lebih rata ya teman-teman ya, seperti ini. Kita kasih rata semuanya teman-teman sampai benar-benar rata sehingga mudah dalam melakukan proses fermentasinya sebenarnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dikasih rata semua teman-teman, kita ambil dedak yang kita sudah siapkan tadi, kita taburkan di atas hasil cacahan batang pisang sama daun tadi yang kita sudah kasih rata. Nah, seperti ini teman-teman. Kita taburkan dedak di atasnya. Kita taburkan benar-benar sampai rata. Jadi kalau 1 ember atau 2 ember atau 6 ember yang seperti saya gunakan kurang banyak, itu bisa ditambah lagi teman-teman ya, sampai benar-benar semuanya ketutup. Nah, seperti ini teman-teman. Benar-benar sampai rata ya teman-teman. Nah, terus yang berikut teman-teman, kita ambil ampas tahu yang kita sudah sediakan tadi. Lalu kita taburkan sama seperti kita menaburkan dedak tadi tuh. Nah, kita taburkan ampas tahunya di atasnya. Tabur sampai benar-benar rata ya teman-teman. Kebetulan di sini ampas tahunya saya sediakan tidak terlalu banyak ya teman-teman, hanya setengah karung 50 kg itu. Syukur juga kalau teman-teman punya lebih. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan dedak gandum sebagai tambahannya. Itu juga bisa. Kebetulan di sini saya hanya menggunakan dedak padi sama ampas tahu ya teman-teman. Tapi kalau teman menambahkan dengan dedak gandum, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, terus yang berikut teman-teman, kita ambil air yang kita sudah larutkan tadi di dalam ember. Kita ambil terus kita taburkan di atas
hasil cacahan tadi ini yang sudah ditaburin sama ampas tahu dan juga dedak ya teman-teman. Nah, kita percikan airnya, hasil racikan tadi. Nah, kita taburkan di atas sampai benar-benar ampas tahu sama dedaknya juga cacahan batang pisang sama daunnya sampai benar-benar basah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita taburkan airnya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Terus kalau sudah ditaburkan teman-teman airnya tadi itu, dan kalau sudah merasa benar-benar basah, lalu kita aduk seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai benar-benar tercampur ampas tahunya, dedaknya, dan juga cacahan batang pisang dan juga daun talas tadi ya teman-teman. Nah, lebih bagus juga kalau teman menggunakan skop ya. Bisa dicampur kayak adukan semen begitu. Nah, kebetulan di sini karena saya menggunakan terpal teman-teman, jadi makanya saya menggunakan pakai tangan. Tapi kalau teman langsung di lantai, itu bisa menggunakan skop ya teman-teman, sehingga lebih mudah dalam melakukan pencampuran adonannya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, benar-benar diaduk sampai rata dan harus sampai selesai. Seperti yang teman-teman lihat. Ya, diaduk sampai rata. Nah, teman-teman bisa lihat. Hanya itu tadi teman-teman, lebih bagusnya memang menggunakan skop ya teman-teman. Lebih ringan dalam melakukan melakukan pengadonan seperti ini ya. Hanya karena saya menggunakan terpal di bawahnya, makanya saya menggunakan tangan. Takut terpalnya robek ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya sudah tercampur rata teman-teman, kita ambil hasil adukannya tadi ya, racikannya kita sudah ambil karena sudah siap, kita ambil ya. Nah, ini teman-teman, kita ambil sudah, masukkan ke dalam ember untuk kita masukkan ke dalam tong yang sudah disediakan ya teman-teman untuk melakukan fermentasinya. Nah, kita masukkan. Nah, ini teman-teman, di sini saya menggunakan tong seperti ini ya. Jadi hasil racikannya tadi, ya, hasil adonan kita masukkan ke dalam sini sampai benar-benar penuh seperti ini ya teman-teman. Saya di sini tutupnya menggunakan mantel ya teman-teman. Lalu diikat dengan tali binen seperti ini sampai benar-benar rapat ya teman-teman, sampai benar-benar tidak ada udara yang masuk. Nah, kalau sudah diikat seperti ini teman-teman, lalu ditutup dari atas ya, menggunakan tutupannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita diamkan hasil fermentasinya ini selama 5-6 hari. Baru fermentasinya bisa digunakan untuk pemberian makanan pada babi. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pecinta ternak babi. Sekian dan terima kasih.